Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat serku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat serku ikhwan fillah, jangan lupa dukung dakwah channel Kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat serku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang murtadin yang saya kira ini gagal paham ya, tidak mungkin mulus untuk melakukan kesaksiannya. Nah sahabat Rokiwanjilah, dalam kesempatan ini ada seorang ibu murtadin kembali ya, lagi-lagi seorang wanita, seorang perempuan yang memberikan kesaksian atas nama murtadin. Tetapi ini menurut kami jauh dikatakan seorang murtadin, mungkin kadal, tetapi wallahu alam. Nah untuk lebih jelasnya kita simak terlebih dahulu bagaimana video atau kesaksian dari seorang murtadin ini. Silakan. Awal ceritanya Ipa itu dari kalangan keluarga muslim ya. Ipa itu dulunya nggak tahu namanya Tuhan Yesus itu siapa, nggak mengenal gitu kan. Di keluarga Ipa itu sangat ketat dalam beribadah, sholat setiap waktu ditaatin gitu. Ipa itu sekolah SD di Ibtidaiyah, berpakaian jilbab, pakaiannya juga rapi karena bapak sekolah kan yang terbaik ya waktu Ipa SD. Di saat itu Ipa disantrenin juga agar bisa baca Al-Quran. Di saat itu kelas 6 SD Ipa itu bahwa ada perlombaan MTQ, itu semua di Sumatera Selatan, dan Ipa juga memberanikan diri ya untuk berlomba gitu, karena Ipa dari pesantren jadi Ipa pengen tahu gitu. Padahal di atas Ipa itu orang-orang yang sangat pintar mengaji, pokoknya suaranya bagus. Setelah itu pas Ipa mengaji di sebuah masjid ya di Talang Padang mengikutinya, yaitu semua dari daerah mana semua ngumpul di situ. Ipa juga tidak tahu apa yang akan terjadi itu. Di saat Ipa selesai ngaji dan mengumumkan kejuaraan siapa yang akan dapat, ternyata Ipa nggak sampai terpikiran sama sekali ya buat dapat juara. Ternyata diumumkan Ipa juara 2 dalam perlombaan itu. Ipa juga tidak tahu ya bahwa kakak Ipa itu yang di atas umur Ipa itu sangat pintar-pintar ngajinya, suaranya sangat bagus sekali. Semuanya dari idfa'nya, idgomnya, idharnya itu semuanya dia masuk. Tapi Ipa masih di bawahnya dia. Tapi Ipa nggak tahu kok Ipa bisa juara gitu ya. Yang itu Ipa yang tidak habis pikir gitu. Di saat itu Ipa masuk SMP, MTS, sekolah tingkat sanawiyah, juga sama bapak Ipa sekolahkan selalu berjilbab. Di saat itu Ipa kelas 2 SMP, Ipa terjun ke musik, yaitu ambil kegiatan musik, berdangdut, nyanyi dangdut. Emang dari dulu senang musik dangdut ya. Dan juga di saat itu Ipa kegiatan sehari-harinya untuk membantu orang tua, karena orang tua Ipa itu bisnis kecil-kecilan ya. Ipa harus membantu keluarga. Di samping itu Ipa emang bernyanyi dangdut, bukannya menyanyi itu bukan untuk gimana-gimana, tapi untuk menghibur masyarakat. Di saat 17 Agustus Ipa sering menyanyi. Di saat seperti ada hajatan gitu, Ipa sering menyanyi di situ, dipanggil. Emang semua di situ Ipa emang punya grup gitu ya, seperti grup namanya kayak gimana ya, kayak ada sponsor gitu. Setelah itu lama kemudian Ipa berhenti karena bapak tidak merestui untuk Ipa menyanyi dangdut lagi, nggak boleh. Lantas Ipa ambil sekolah ke Cianjur, SMA ambil Cianjur sana, dan Ipa tinggal di tempat kakak Ipa di Jakarta Pusat.
di situ ya. Setelah itu IPA kerja di perusahaan. Setelah lulus sekolah IPA kerja di perusahaan, dapat kerja di perusahaan namanya tekstil di Tangerang. IPA kerja selama 3 tahun di perusahaan tekstil. Waktu juara 2 itu, ayat yang IPA baca tuh apa? IPA itu Alif Lam Mim. Bisa coba sedikit aja cuplikan. Nggak apa-apa ini. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu aja yang IPA pertama IPA sampaikan ya. Untuk waktu IPA membaca ayat itu, di samping itu ada berdengung, idgham, idharnya di situ. Yaitu sahabat sebuah kesaksian dari seorang murtadin ya, sebagaimana yang telah kita dengarkan barusan. Dari kesaksian tersebut, si murtadin ini seperti biasa, dia lahir dari keluarga yang muslim yang taat. Bahkan dia menyebutkan dari SD dia sudah masuk ke pesantren dan bisa menjuari MTQ dia sebutkan ya, musabaqah tilawatil Quran. Nah sahabat ikhwan fillah, sebenarnya dalam MTQ ini atau MTQ itu ada aturan tertentu ya, tidak bisa daftar sendiri. Kalau dia atas pesantren, pasti pihak pesantren yang mendaftarkan untuk ikut perlombaan MTQ ini, musabaqah tilawatil Quran. Dia menyebutkan perjalanan dari SD sampai SMP, SMA dan kerja. Nah sahabat ikhwan fillah, bagaimana tanggapan Anda ya? Kita awali dari dia masuk ke sekolah SD atau MI ya, disebutkan ibtidaiyah, itu madrasah ibtidaiyah atau sederajat dengan SD pula. Dia masuk SD dan juga pesantren. Setelah keluar dia melanjutkan SMP. Nah di SMP ini dia begitu hebatnya ya, sahabat-sahabat ikhwan fillah. Dia bernyanyi dangdut, jadi penyanyi dangdut, suka mengisi-ngisi acara-acara undangan, mungkin itu ya maksudnya, hajatan. Dari tadinya pesantren menyanyi dangdut, dan ini juga saya tidak habis pikir ya, dia sekolah SMA-nya di Cianjur, tinggalnya di Jakarta gitu ya, tinggal di Jakarta. Sedangkan itu kan Jakarta di Cianjur itu lumayan jauh jaraknya. Untuk sekolah ini bagaimana seorang murtad ini mengakuinya? Apakah salah konsep, salah tulisan atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu yang disebutkan. Bagaimana tanggapan sahabat saudaraku ikhwan fillah, silakan. Apakah benar ini seorang murtadin atau hanya kadal? Dan juga sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam MTQ musabaqah tilawatil Quran itu tidak cukup 1-2 ayat sebenarnya. Sedangkan si ibu murtadin ini membacakan dulu waktu menjuarai MTQ kedua itu, dia membacakan satu ayat. Surah apa? Surah Al-Baqarah mungkin ya itu. Dia hanya membacakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim cuma 1 ayat. Yang pendek pula. Apakah dia benar-benar pula tidak tahu, tidak mengetahui? Dan juga dalam Alif Lam Mim ini sih menyebutkan ada dengungnya, ada idhar idgomnya, padahal dalam lafaz Alif Lam Mim ini tidak ada nun sukun ataupun tanwin. Jadi tidak ada idgham, idhar, ikhfa ataupun iqlab. Sebenarnya ini murtadin benar atau ya cuman odong-odong, cuman palsu, cuman kadal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah sebuah kesaksian yang begitu selalu ditampilkan oleh pihak-pihak seberang, entah untuk apa, hanya untuk materi kah atau untuk mengelabui keimanan saudara-saudara kita muslim yang lain. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah sahabat ikhwan fillah, itulah mungkin yang bisa kami tampilkan dalam kesempatan kali ini. Ini semua menjadi ibrah pelajaran buat kita semua. Ternyata masih banyak sekali orang-orang yang selalu menampilkan kesaksian-kesaksian, tetapi para murtadin yang dianggap murtadin mungkin ya, ini selalu menampilkan kesaksian-kesaksiannya yang tidak logis menurut muslim, menurut kami ya.
Coba sahabatku ini putar kembali ulang lagi videonya, bagaimana isi dari video seorang murtani ini. Sangat ngawur, sangat kacau sekali. Nauzubillah, semua nauzubillah. Semoga Allah menjaga keimanan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.